Atau apalagi biasanya kalau sudah punya harta, wahawan muttaba'an, mengikuti hawa nafsu. Yang tadinya itu setia dengan istrinya, begitu punya harta salin seringat. Bahasa Indonesianya salin seringat itu apa? Ya? Ada yang tahu bahasa Indonesianya salin seringat? Ya? Salah tingkah? Ya, enggak masuk. Ya. Ya, intinya kadang harta membuat kita ya lupa diri. Kadang membuat kita lupa diri, menjadikan kita kikir, menjadikan mengikuti hawa nafsu. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan wa dunya mu'atsaratan, mengutamakan kehidupan dunia. Wa ijaba kulladzi ra'yim bi ra'yihi, manut sak karepe dewe. Kan Nabi itu pernah bersabda, 4 hal yang membinasakan itu ketika kikir sudah ditaati, ketika hawa nafsu sudah diikuti, ketika dunia sudah menjadi prioritasnya, ketika gugu karpe dewi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana seseorang itu kagum dengan pendapatnya sendiri. Padahal seorang muslim hendaknya pendapat kita itu tunduk dengan wahyu Allah, tunduk dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bukan mengutamakan pendapat pribadi, tetapi hendaknya pendapat-pendapat kita itu tunduk dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, supaya tidak terjatuh dalam kebinasaan. Sehingga 4 hal ini juga penting untuk kita ingat, supaya kita tidak jadi pribadi yang kikir, supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu, supaya dunia bukan menjadi prioritas. Prioritas kita apa? Wabtaq fima ataqallahu darul akhirah, carilah olehmu kampung akhirat. Kalau dunia bagaimana? Wala tansa, jangan lupa. Jadi dunia itu bukan prioritas, jangan lupa. Wala tansa nasibaka minat dunia. Jadi hendaknya kita prioritas akhirat, bukan prioritas dunia. Kemudian yang keempat apa? Hendaknya kita tidak gugu karepe dewe, artinya tidak bangga dengan pendapatnya sendiri. Hormatilah pendapat orang lain, tunduklah kepada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang meluruskan, kita terima dengan baik. Ketika ada wahyu Allah yang sudah menjelaskan, maka kita terima dan abaikan pendapat kita. Mestinya kita seperti itu. Baik, maka di sini tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman agar Nabi kita mengabarkan sesuatu yang lebih baik dari dunia itu semua untuk orang yang bertakwa, berupa surga yang mengalir padanya sungai-sungai. Nah, yang dimaksud dengan sungai-sungai di sini adalah sungai akhirat kelak. Yang di sini yang khairum min hadhihi ladzat, lebih baik daripada kelezatan-kelezatan dunia, keindahan-keindahan dunia. Dan ini untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, al-qaimina bil ubudiyah, orang yang menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahum asnaful khairat, maka mereka mendapatkan bagian-bagian kebaikan, wan naim, dan juga kenikmatan. Yang kenikmatan di surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi kenikmatan dunia itu, di dunia ini, kenikmatan akhirat itu, kenikmatan surga itu di dunia ini tidak pernah kita lihat. Maka kalau kita pernah melihat di dunia ini, maka apa yang kita lihat tidak bisa mewakili keindahan surga, karena yang kita lihat itu masih dunia. Yang kedua apa? Selain mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, tidak terdengar oleh telinga. Jadi kalau ada orang yang bercerita tentang keindahan, lalu kemudian kita membayangkan keindahan tersebut, maka yang kita bayangkan itu masih dunia.
Jadi bayangke kuwi gampang. Nggih mboten? Ngomongke kuwi gampang, tapi apa yang kita bayangkan, apa yang kita omongkan itu tidak mewakili keindahan akhirat. Karena saking indahnya, sehingga omongan kita pun tidak bisa menjangkau bagaimana keindahannya. Sehingga bayangan kita pun tidak bisa menjangkau. Apa yang kita dengar tidak bisa menjangkau. Maka Nabi mengatakan di dalam hadis qudsi sebagaimana yang dikutip oleh penulis kitab tafsir ini, wala khatarun ala qalbin bashar, tidak pernah terlintas terbayang di dalam hati manusia saking indahnya pemandangan surga. Maka di surga itu ada sungai-sungai, ada sungai madu. Ada yang pernah lihat sungai madu? Ya. Satu botol aja sudah mahal, apalagi sungai kan? Nah, baik. Satu botol saja sudah mahal, apalagi sungai. Nah, kelak itu sungai. Di akhirat nanti ada sungai madu. Sementara kalau di dunia ini kita kadang beli madu saja ketipu, madunya palsu. Sampai kadang saya sendiri itu bingung untuk menentukan ini madu asli atau bukan. Kenapa? Karena keterangan orang yang paham madu pun beda-beda. Yang satu bilang ciri-ciri madu ora dikeruyuk semut. Yang satu bilang madu ki ya dikeruyuk semut. Wah, ini yang benar yang mana? Dan saya meyakini madu itu termasuk yang dikeruyuk semut. Karena di kamar mandi tempat saya, di rumah saya itu ada sarang lebahnya. Dan itu tetap ada semut di situ. Dan sekarang lebahnya pada pergi karena didatangi semut. Nah, jadi sarang lebah itu ternyata dia kalah dengan semut. Saya sempat kepikiran gimana cara mindahnya gitu kan. Alhamdulillah sekarang pergi sendiri. Karena kalau pas ke kamar mandi, pas malam nyalain lampu itu mubal weng 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 gitu kan. Nah, ternyata ada semut. Nah, pergi sendiri. Maka kesimpulannya madu itu tetap ya diparani semut. Baik, ada sungai madu. Kemudian ada lagi apa? Sungai susu. Nah, kalau susu di dunia ini bisa basi, maka masih ingat di Boyolali yang viral karena tidak tertampung oleh pabrik untuk pengawetannya, maka harus dibuang. Basi kalau tidak bisa terawat dengan baik. Maka di akhirat nanti tidak ada ceritanya susu itu basi. Dia tetap akan mengalir dan kita bisa mengambil kapan saja. Maka Allah firmankan walahum ma yatta'un, bagi mereka apa yang mereka inginkan. Ada lagi sungainya, sungai Khomer. Nanti Khomer itu halal di akhirat. Maka man syaribahu fid dunya, barang siapa yang meminumnya di dunia, maka lam yashrab fil akhirah, dia tidak akan minum kelak di akhirat. Maka orang yang minum khamr di dunia itu salah satu hukumannya, salah satu siksaannya tidak akan minum khamr di akhirat. Ya. Jadi khamr itu termasuk minuman yang haram ketika di dunia, tapi nanti halal di akhirat, di surga. Maka Nabi menyebutkan barang siapa yang meminumnya di dunia tidak akan meminumnya kelak di akhirat. Sehingga ndak usah minum khamr. Turgane ya larang, gitu. Pripun? Wis haram larang. Dan juga kelak rugi di akhirat. Belum lagi itu menjadikan satrul akal, akalnya tertutup. Akalnya tertutup. Sehingga kalau orang sudah minum khamr, kalau sudah mabuk, sudah ngeliyang, maka tidak bisa terarah lagi pikirannya, tidak punya pertimbangan yang matang lagi, sehingga mudah tersulut emosi, mudah untuk tawuran, mudah untuk memutuskan tanpa pertimbangan baik dan buruk. Kenapa? Efek dari khamr yang disebutkan sebagai ummul khaba'is, sebagai induknya keburukan. Tetapi kelak di akhirat
itu dihalalkan. Ada lagi sungai apa? Dan masih banyak lagi. Sering mendengar salsabila, sering mendengar lagi apa? Di akhirat kelak zanjabila dan seterusnya. Itu adalah di antara macam-macam sungai atau mata air surga yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surga itu khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi surga itu kekal, tidak ada lagi kematian. Jadi orang yang masuk surga itu tidak lagi ada kematian, tidak meninggal dunia. Dia akan selama-lamanya khalidina fiha. Wa azwajum mutahharatun, dan memiliki azwaj. Di sini menggunakan bentuk jamak. Apa itu azwaj? Pasangan-pasangan. Jadi pasangannya tidak cuma satu, pasangan-pasangan. Mutahharatun, yang disucikan. Jadi kelak akan mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan. Sehingga istri tadi atau para, kalau bahasa kita apa? Bidadari. Nah, apa bahasa yang tepat? Ya. Intinya akan mendapatkan azwajum mutahharah, pasangan yang suci, min kulli afatin wa naqsin, sehingga dia tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi cacat, sempurna. Ya. Kata Pak Tup orang jelai. Nah, beliau loh yang bilang, bukan saya. Jadi, kata Pak Tup orang jelai. Jadi itu selamat dari segala cacat dan segala celah dan tidak ada kekurangan. Maka dipandang menyenangkan, ucapannya membahagiakan, sehingga betul-betul kenikmatan surga. Dan para istri di dunia kelak akan menjadi ratu-ratu bagi para bidadari. Wa jamilatul akhlaq, dan kelak di akhirat itu para bidadari itu, demikian pula para penghuni surga itu memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Jadi semua budi pekertinya yang baik, tutur katanya yang baik. Itulah ridwanu minallah. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kepada hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kepada hamba-hambanya. Maka apa yang kita lakukan di dunia ini semua akan dilihat oleh Allah. Semua ada nilainya di hadapan Allah. Maka yang dapat menentukan kelak orang itu masuk surga atau masuk neraka adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah lah yang melihat hambanya. Apakah dia termasuk ahlus sa'adah, termasuk orang yang kelak menjadi orang yang bahagia masuk surga, atau termasuk orang yang sengsara masuk neraka? Itu salah satu yang menjadi ukurannya, dan itu semua dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amalnya. Itu adalah apa? Amalnya. Maka hendaknya kita berusaha untuk beramal sebaik-baiknya untuk menjemput rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena memang amal kita itu tidak dapat memasukkan kita ke dalam surga, tetapi yang dapat memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah. Maka tetaplah terus beramal untuk menjemput rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pernah bersabda bahwa tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali illa yataghammadani Allah birahmah, melainkan di situ ketika ada sahabat yang bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah? Rasul mengatakan wala ana, termasuk saya.
kata Nabi, illa ayataghammadani Allah birahmah, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau. Jadi semua bisa masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap mentauhidkan Allah, tetap beramal soleh untuk dapat menjemput rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betul memang kita ini ketika beramal soleh itu mendapatkan pahala 10 kali lipat. Tak ubahnya itu adalah rahmat dari Allah. Ketika kita berbuat dosa, maka dosa itu dihitung hanya 1, tetapi ketika berbuat baik maka pahalanya dihitung 10. Sehingga bisa jadi timbangannya akan lebih banyak amal baiknya, tetapi ketika rahmatnya dicabut, yang tadinya 10 yang 9 dicabut, maka jadilah amalnya tidak sebanyak yang kita pikirkan. Maka ada sebuah kisah yang masyhur, ada orang yang tidak mau masuk surga dengan rahmat dari Allah, tapi ingin masuk surga dengan amalnya. Maka setumpuk amal itu kemudian dicabut rahmatnya, maka ternyata masih lebih berat dosanya. Maka beruntunglah kita, manja abil hasanati falahu asyru amsaliha. Beruntunglah kita, orang yang datang membawa kebaikan, Allah lipatkan 10 kali lipat. Bahkan lebih dari itu kalau bentuknya infak. Kalau infak bisa berapa? 700. Jadi kalau amal secara umum itu Allah lipatkan 10, tapi kalau infak 700. Maka beruntunglah orang yang gemar berinfak. Maka orang kaya sudah selayaknya masuk surga melalui pintu sedekah, pintu infak. Karena infak itu dilipat gandakan bukan hanya 10, tapi bahkan 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Perumpamaan orang yang berinfak fi sabilillah seperti satu biji, kalau di tempat kita padi, seperti satu biji yang di situ menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Setiap tangkai itu menumbuhkan 100 biji. Sehingga 100 kali 7 berapa? 700. Maka orang yang berinfak itu seperti itulah perumpamaan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, mendapatkan pelipat gandaan 700 kali lipat. Dan inilah investasi terbaik, itu adalah infak, karena dilipatkan 700 kali. Ada enggak di dunia ini yang infak kemudian mendapatkan 700 kali? Berapa persen itu? Baik. Ya, berapa Pak? Jadi dilipatkan 700 kali. Itu hanya ada pada apa? Infak. Kalau jenengan investasi misalnya buka toko begitu, mungkin enggak untungnya 700 kali lipat. Modal 1 juta untung 700 juta. Bisa enggak? Ya. Itu haram. Kalau yang itu. Baik. Minuman keras kan haram. Baik. Bapak Ibu, dan kalau 1 juta kok sampai 700 juta itu ya nyimpi Bu. Baik, tapi disitulah balasan bagi orang yang berinfak. Kenapa? Dilipatkan 700 kali lipat. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal yang lain berapa tadi? 10 kali lipat. Dan 700 itu bukan mentok, belum berakhir. Kenapa? Allah berfirman, wallah yudha'ifu liman yasha. Jadi bisa lebih dari 700, karena Allah melipat gandakan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi masih bisa lebih lagi ketika kita infak fi sabilillah. Maka Bapak Ibu, sudah hampir Ramadan, kalau mau infak untuk perbaikan masjid, itu termasuk amal jariah dilipat gandakan. Iki aku ora diakon rotamir lho iki. Dikira dikon rotamir ndak. Baik. Karena kesesuaian dengan topik atau dengan tema. Dan itu
salah satu cara untuk menjemput rahmat Allah dengan beramal soleh, dengan berinfak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.